Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat untuk belajar tematik kelas 3. Oke, langsung kita pada pembahasan yang pertama. Kita lanjutkan, yaitu tema 1 subtema 3 pertumbuhan hewan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ayam. Amatilah gambar pertumbuhan ayam berikut ini. Dilihat di gambar ya. Di situ ada gambar telur, kemudian telur sedang menetas. Yang ketiga itu ada anak ayam, dan yang keempat itu adalah ayam dewasa. Itu adalah pertumbuhan dari hewan ayam, dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam, dan jadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Terus seperti itu dibolak-balik sampai nanti anak ayam yang semula telur itu menjadi dewasa, dan telur lagi jadi dewasa, telur lagi, seperti itu. Itu adalah pertumbuhan ayam. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ayam. Kita tahu bahwa ayam tentunya tidak asing lagi buat kalian semua, terutama yang di rumah itu sering mempunyai hewan peliharaan ayam. Pasti kalian tahu apa aja itu. Nah, salah satunya adalah yang pertama, tubuh ayam ini memiliki bulu. Ada yang berwarna putih, merah, hitam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memiliki 2 kaki. Ya, ayam itu kakinya 2, bukan kakinya 3. Selanjutnya memiliki paruh. Selanjutnya bernafas menggunakan paru-paru. Jadi ayam itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Setelah menggunakan paru-paru, tadi bernafas menggunakan paru-paru, selanjutnya yaitu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, beda dengan hewan yang lain. Kalau ayam itu dia berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang terakhir, lamanya telur itu menetas kurang lebih selama 21 hari. Selanjutnya teman-teman, kalian juga bisa membuka buku paket kalian, yaitu buku paket tematik BSE halaman 101, di mana dalam halaman ini kita disuruh membuat gambar hewan hias, gambar hias bermotif hewan. Sebelum menggambar, mari kita kenali motif hias dan kita cari tahu unsur-unsur dalam motif hias itu apa saja. Langsung kita membahas yang pertama, yaitu unsur-unsur motif hias terdiri dari yang pertama, yaitu ada garis, kemudian ada juga yang warna. Ya, kita bahas yang pertama, ya, yaitu unsur motif hias garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang berangkai. Contoh, ya, garis lengkung, ada juga yang garis bergelombang, kemudian ada garis patah-patah dan garis putus-putus. Itu mengenai garis. Yang kedua yaitu warna. Warna itu apa? Kesan warna ini menimbulkan kesan indah dan menyenangkan, juga memberikan kesan jauh, dekat, panas, hangat, sedih, atau ceria. Jadi kalau kita melihat gambar itu, gambarnya kalau kelihatan ada warnanya itu kelihatan enak dipandang. Tapi apabila gambar itu hanya putih saja, itu pandangan kita tentunya kok hanya gitu saja. Tapi kalau ada warnanya, nanti kesan kita bagus sekali ya. Nah, itu adalah tentang unsur motif hias. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang unsur motif hias, sekarang kita akan mencoba belajar matematika. Nah, apa yang diajarkan?
soal cerita dalam operasi penjumlahan dan perkalian. Ada satu cerita yang mana ada Udin memiliki 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Jadi tadi 2 ayam betina dan 2 pejantan, yang betina itu bertelur 10, yang satu, dan yang satu juga bertelur 10. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam semuanya. Jadi 10 telur tadi itu menetas semuanya. Nah, sekarang setelah menetas, anak ayam itu ditaruh di dalam 2 kandang. Ya, ada 2 ekor betina dan 2 ekor jantan. Dia bertelur, masing-masing 10 butir telur. Kemudian telur itu menetas, ya, menetas semua. Kemudian setelah menetas, anak-anak itu ditaruh di dalam 2 kandang. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak anak ayam Udin? Nah, coba kita jawab. Ya, seperti biasa, diketahui dulu, ya. Dalam satu kandang itu berisi 20 ayam. Ya. Kemudian kandang kedua juga 20 ayam. Dijawab 20 tambah 20 sama dengan 40, atau dengan cara perkalian 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi jumlah anak ayam Udin ada 40 ayam. Itu mengenai menyelesaikan masalah cerita, perkalian, dan penjumlahan. Sekarang kita akan menyelesaikan perkalian bilangan besar. Contoh, ada sebuah soal 2 kali 210. Caranya bagaimana? Kita tukar tempat dulu, ya. Yang besar taruh di depan, yang kecil taruh di belakang. 210 kali 2, ya. Caranya bagaimana? Kita buat urut ke bawah. Yang pertama, ya, kalikan dulu 0 kali 2 sama dengan 0. Kemudian 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 210 kali 2 sama dengan 420. Nah, setelah kalian saya jelaskan mengenai perkalian, di dalam buku kalian di halaman 107 di buku paket tematik, di situ ada soal, kalian boleh mengerjakannya di rumah dengan dibantu orang tua kalian. Jangan lupa tetap belajar, biarpun saya tidak bisa menemani kalian. Tetap semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang kedua. Tadi sudah kita mempelajari pelajaran yang pertama, sekarang yang kedua. Oke, dalam pembelajaran kedua kita langsung melihat teks di buku paket kalian. Di situ ada gambar seorang Anissa, kemudian ada gambar kucing, ada kucing besar, kemudian kucing kecil. Nah, sekarang saya akan membacakan cerita itu. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing. Ya. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. Kemudian 1 anak kucing berwarna hitam dan 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Jumlahnya ada 5. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Nah, tapi pintarnya lebih pintar manusia daripada kucing, ya. Oke. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Jadi Siti ini sangat rajin
dalam memelihara kucing, sampai menyiapkan tempat dan juga keperluannya disiapkan semua. Setiap hari Siti memberi makan, kemudian minum dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya dengan baik. Seperti kalian, kalau di rumah mempunyai hewan peliharaan, tetap jaga hewan kalian itu. Jangan sampai hewan itu kalian tidak kalian rawat, karena hewan itu juga termasuk makhluk ciptaan Allah, ya. Oke. Selanjutnya, ya. Setelah kita mendengar cerita tentang Siti dengan kucing-kucingnya, halaman berikutnya di situ ada soal yang berjumlah 7. Kalian bisa mengerjakannya di lembar kerja, kemudian besok ketika hari Rabu kalian bisa mengumpulkannya di sekolah. Oke, ya. Kerjakan. Jangan lupa tetap selalu mengawali dengan membaca basmalah. Nah, kita tinggalkan pekerjaan itu. Sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang lompat tali. Nah, lompat tali kalian pastinya sudah pernah yang namanya bermain lompat tali. Nah, tapi di sini saya akan ajarkan bagaimana tata cara lompat tali supaya lompat tali ini kelihatan menarik dan sangat menyenangkan. Nah, apa saja yang diperlukan? Yang pertama yaitu siapkan tali atau karet gelang. Mungkin di rumah kalian semua mempunyai karet gelang. Nah, karet gelang itu nanti kalian kaitkan sehingga akan bentuk memanjang. Sebagai pengganti papan lompatan, ya. Fungsi dari karet tadi adalah sebagai pengganti papan atau kayu panjang yang biasanya digunakan untuk melompat. Yang kedua, berilah tanda permulaan berlari dan berlompat. Jadi kamu siapkan tali, kamu siapkan barisan dari mana kamu akan melompat dan sampai mana kamu akan sampai mulai dari permulaan, kemudian kamu kasih batasan mulai dari melompat tali itu. Yang ketiga, pilihlah 2 temanmu yang fungsinya untuk memegang karet tadi, ya. 1 orang megang di situ, 1 orang megang di sini. Yang keempat, cobalah berlari dan melompat. Lari yang sekencang-kencangnya kemudian melompat. Semakin kamu berlari kencang kemudian lompatanmu bisa tinggi, itu semakin bagus untuk pertumbuhan kalian. Seperti gambar di samping, ya. Di situ ada 3 anak, yang 2 anak itu memegang tali, kemudian 1 anak itu mencoba untuk meloncat. Coba kamu praktekkan di rumah, tapi ingat jangan sembarangan praktek tanpa didampingi orang tua maupun teman-teman kalian, supaya kalian tidak mengalami yang namanya cedera. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang ikan, ya. Ikan kalian pasti pernah melihat dan juga pernah memelihara. Nah, apa itu ikan? Ya. Pernahkah kalian melihat ikan? Sudah pasti kalian pernah. Apalagi kadang-kadang mama, ibu, bunda maupun orang tua kalian sering memberikan kalian ikan untuk dikonsumsi sebagai lauk pauk. Nah, ciri-ciri ikan, ya, ciri-ciri ikan itu 1, ikan bernafas menggunakan insang, sehingga dengan insang itu ikan bisa hidup di dalam air. Yang kedua, bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya, ya. Yang ketiga,
hidup di dalam air, karena ikan itu hidupnya di dalam air. Kalau di dalam darat, di darat ikan itu nggak akan bisa hidup, melainkan ikan pasti lama-kelamaan akan mati. Yang terakhir yaitu berkembang biak dengan cara bertelur seperti hewan ayam. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat, nah, di situ ada gambar ikan, ya, ada dua gambar ikan. Ada yang gambarnya warna-warni, dan satunya lagi warnanya agak gelap. Nah, coba perhatikan apakah gambar ini bagus atau tidak. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau sudah kalian pahami dan lihat, sekarang kita coba membahas tentang gambar tadi. Ya, gambar dekoratif. Setelah kalian tadi melihat ikan, ya, ini langsung kita bahas pada pembahasannya. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan menarik. Gimana tentang gambar ikan tadi? Kalian suka apa enggak? Hah? Pasti suka ya? Oke. Gambar dekoratif berupa gambar yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada geronjal-geronjal, tampak rata. Tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat ataupun gelap terang, dan juga tidak terlalu ditonjolkan. Ya, keindahan gambar dekoratif, ya, keindahan gambar dekoratif itu terletak pada komposisi warna. Semakin gambar itu kelihatan cerah dan indah, pasti orang-orang itu akan suka pada gambar tersebut. Selain warna, garis dan bentuk motifnya, ya, juga tidak sangat berpengaruh di garis dan bentuk motifnya, sehingga gambar dekoratif terlihat tampak menarik dipandang. Nah, itu tentang gambar dekoratif. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang gambar dekoratif, kini saatnya kita mencoba lagi belajar yang namanya materi perkalian. Dalam peternakan ikan, ya, masih dalam nuansa ikan, ya kan? Dalam peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Kalau 1 bulan itu mendapatkan 120, ya kan? Kira-kira kalau 2 bulan itu berapa ya? Tahu enggak? Nah, coba kita kerjakan. Coba kita jawab, ya. Yang pertama, dalam waktu 1 bulan dapat menghasilkan 120 ekor ikan. Kemudian dalam waktu 2 bulan, ikan yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240, karena masanya 2 bulan. Kita tinggal menambahkan saja. Cara yang kedua yaitu dengan cara perkalian, ya kan? Karena tadi 2 bulan, kalau 1 bulannya itu 120, berarti 2 kali 120, atau kalian balik, 120 kali 2 sama dengan 240, sama hasilnya, ya. Atau dengan cara seperti ini, 2 kali 100 sama dengan 200, kemudian angka yang belakang 20 tadi kalikan 2, 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi kalau di total 200 ditambah 40 sama dengan 240. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
mengenai pembelajaran subtematika, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mengenai pembelajaran yang keempat, 5, dan 6, silahkan ditunggu dan jangan lupa kalian di rumah tetap belajar.